Kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori buruk ketiga di dunia. Penyebab utamanya adalah polusi yang disebabkan kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Melihat buruknya kualitas udara di Jakarta, kelompok-kelompok sensitif yang memiliki kerentanan dengan polusi udara seperti ibu hamil, balita, dan lanjut usia, tentu harus lebih waspada. Lantaran polusi bisa memicu berbagai macam penyakit, terutama penyakit pernapasan. Pemerintah pun terus bersiasat untuk mengurangi polusi tersebut. Salah satunya menggunakan bus listrik sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah bus milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk yang digunakan untuk transportasi perkotaan seperti Transjakarta. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pun membuat regulasi untuk penggunaan bus listrik. Target untuk angkutan massal perkotaan berbasis listrik adalah 90% di seluruh Indonesia pada tahun 2030. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini yang sedang dibahas ramai begitu ya, bagaimanakah kualitas udara di DKI Jakarta yang menjadi salah satu yang terburuk tidak hanya di DKI Jakarta saja, tapi juga sebenarnya di beberapa daerah penyangga lainnya begitu ya. Ini tentu berpengaruh tidak hanya kepada aktivitas kita sehari-hari, ekonomi dan juga kesehatan. Kita akan mencari solusi di sini. Jadi kita akan hadirkan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di sini ada Mas Lucky Bayu Purnomo, ekonom dan financial market specialist. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi-pagi. Pagi-pagi semangat gitu ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Novita Natalini selaku co-founder dari Bicara Udara. Selamat pagi Mbak Vita. Selamat pagi. Nah, saya mau ke Mbak Vita terlebih dahulu. Mungkin bisa bicara terlebih dahulu Mbak mengenai Bicara Udara ini apa sih sebenarnya? Oke, jadi Bicara Udara itu merupakan salah satu campaign dari Yayasan Udara Anak Bangsa. Kami melakukan public campaign dan advocacy juga. Jadi memang kita tahu bahwa polusi udara di Jabodetabek itu sudah sangat mengkhawatirkan dan memang ternyata berdampak terhadap kesehatan gitu. Jadi nggak cuma penyakit paru-paru, tapi ternyata juga berdampak terhadap penyakit jantung, mempengaruhi stunting juga. Seberapa mengkhawatirkan Mbak? Oke, jadi kalau kita ngomongin anggaran nih ya BPJS Kesehatan untuk penyakit respirasi, itu tuh menghabiskan 18 triliun dari tahun 2018 sampai 2022. Dan kemarin kami bekerja sama dengan Profesor Agus, beliau mendapatkan data bahwa 15 sampai 35%-nya itu dari polusi udara. Wow, artinya dengan anggaran yang tadi disampaikan, angka yang juga besar, dampak polusi udara terhadap kesehatan itu sangat signifikan ya. Anda pengen bicara itu ya? Sangat signifikan. Jadi makanya sebenarnya itu yang kami bawa ketika kami bertemu dengan Menteri Kesehatan. Tapi kami harapannya juga mendapatkan solusi untuk memperbaiki kualitas udara kita. Karena kalau dari sisi kesehatan itu kan lebih promotif, preventif, secara klinisnya seperti apa. Tapi kalau misalkan dari segi lingkungan berarti kita harus memberikan solusi untuk mengurangi polusi udara. Oke, mungkin bukti konkretnya gitu ya Mbak ya, seberapa berpengaruh sih kemudian kondisi udara di DKI Jakarta di Jabodetabek ini terhadap kesehatan dan juga tadi ekonomi yang disampaikan? Iya, jadi Mas sorry gimana? Dampak secara langsung, bukti nyatanya begitu ya dari kondisi udara yang begitu kurang baik di Jabodetabek terhadap kesehatan kita. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari sebenarnya memang kita terpapar polusi udara tuh ternyata nggak cuma dari transportasi, tapi juga transboundary dari pabrik-pabrik dan PLTU di sampingnya. Jadi memang polusi udara tuh bukan administratif yang cuma di Jakarta aja, tapi peran-peran daerah penyangga lainnya tuh juga mempengaruhi. Jadi makanya perlu ada solusi yang sebenarnya nggak cuma sumber bergerak, tapi sumber tidak bergerak juga. Oke, ini beberapa item ya. Ini hasil diskusi kemarin juga ya, Mbak Vita ya. Ada faktor risiko polusi udara terhadap penyakit respirasi. Tadi Mbak Vita menyampaikan bahwa dari tahun 2018 itu 2022 ya, 4 tahun. Anggarannya juga cukup besar nih artinya. 18 triliun. Artinya dampak dari polusi udara ini terhadap kesehatan juga besar. Kita harus sama-sama aware dan juga concern ya terhadap hal ini. Tadi Mbak Vita sudah bicara soal dampak kesehatan. Saya mau ke Mas Lucky dari polusi ini. Ada dampak ekonominya. Hitung-hitungannya gimana sih? Kelihatan gimana sih? Benang merahnya di mana tuh? Jadi kita ini kan dalam rata-rata ya dalam pendekatan kehidupan sosial, ekonomi itu
ingin mencari sebuah kebenaran, baik kebenaran dalam tata kelola kesehatan, kemudian kebenaran dalam tata kelola ekonomi. Nah, umumnya yang benar diuji untuk mencari kebenaran yang lebih baru. Ya. Nah, akan tetapi sebenarnya pada prinsipnya jika sebuah kebenaran itu dihasilkan dari uji kebenaran itu tidak menemukan satu hal yang lebih baru. Justru apa? Kebenaran yang dihasilkan melalui uji kesalahan itu akan menemukan hal yang baru. Fenomenal, hal yang baru. Nah, untuk itu kalau kita kelompokkan secara ekonomi ada perspektif ya mengenai kayaknya ada yang salah nih mengenai kenapa polusi udara sehingga mengakibatkan dampak terhadap kesehatan berdampak kepada tata kelola ekonomi sebuah individu. Maka sebenarnya kalau kita lihat secara global sebenarnya ini memberikan dampak ekonomi yang cukup baik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat 3 hal. Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kita dalam beberapa tahun terakhir itu sedang giat-giatnya melihat fenomena baru ini, adanya renewable energy terbarukan, kemudian sampai kepada pengolahan EV, electric vehicle yang ada. Nah, akhirnya EV pecah lagi. Tadinya mobil tersendiri, motor tersendiri, sampai sekarang public transport. Nah, public transport mengarah kepada tata kelola sosial. Jadi menurut saya dampak ekonominya akan cukup baik karena apa? Mampu menekan potensi kegagalan terhadap tata kelola ekonomi karena apa? Mencegah adanya sumber penyakit yang baru atau potensi penyakit yang baru. Nah, dari situ kita bisa lihat nanti itu dampaknya akan ke GDP sebuah wilayah. Dampaknya akan kepada kemampuan daya beli, belanja masyarakat karena mereka memiliki tubuh yang sehat dan bisa terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi praktis. Nah, jadi mulai dari kalau kita ingin menggalakkan sebuah tata kelola kesehatan dikombinasi dengan ekonomi, yang paling identik dan yang paling jelas identitasnya adalah apa? Bukan jualan secara parsial, misalkan mobil tersendiri, motor tersendiri, ataukah sepeda tersendiri yang menggunakan EV ya. Tapi dengan menggunakan public transport, which is itu mass product, itu akan mengarah kepada reformasi kesehatan dan reformasi ekonomi secara lebih baik karena apa? Promosinya menggunakan mass product melalui public transport misalkan. Kemudian yang lain kita bisa lihat bukan hanya public transport, sekarang EBT, energi baru terbarukan, renewable energy. Tadinya digunakan untuk industri. Let's say misalnya kita lihat solar panel, menghasilkan listrik untuk industri. Keinginan industri adalah menghemat, reduce cost. Kemudian menjaga juga wilayah sekitarnya, ya kan? Sehingga pasang solar panel. Nah, sekarang lebih jauh lagi ini sudah mulai populer, di mana ini sudah masuk ke pangsa pasar retail. Artinya dengan demikian sebenarnya ini merupakan satu kegiatan yang inklusif dan literatif ya kepada masyarakat karena apa? Sekarang sudah mulai sadar, hanya ini perlu didorong oleh partisipan yang dikemas ya, apakah itu asosiasi, regulasi, kemudian peraturan yang memang bagaimana mengarah kepada apa? Tata kelola masyarakat sosial agar lebih memahami bahwa hasil dari EBT itu tujuannya untuk memperbaharui dan memberikan fenomena yang baru kepada apa? Kondisi polusi, kemudian menekan adanya tingkat polusi dan menekan adanya tingkat potensi banyak penyakit. ya efek multipliernya ya tadi ya. Kalau kita bicara soal electric vehicle, multipliernya juga banyak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Mas Luki ya. Tapi relate kita juga mau ke siapa? Kita ngajak siapa jalan-jalan? Itu dia, ini ada Anggia Ebony juga yang relate juga seperti yang disampaikan oleh Mas Luki. Bagaimana kemudian kebijakannya sebenarnya juga sudah dibuat di DKI Jakarta begitu ya. Salah satunya dengan menyediakan bus listrik yang lebih ramah lingkungan dan juga sudah mulai mengaspal selama beberapa bulan terakhir. Nih, rekan kami akan mencoba langsung. Ada Anggia Ebony, silakan Anggia.
Halo, selamat pagi Ayah, Bayu, dan pemirsa. Benar sekali saya sekarang mau ajak Anda jalan-jalan naik bus Transjakarta, bus listrik. Nah, ini kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini cukup banyak penumpang karena ini memang jam orang berangkat kerja. Jadi saya bareng-bareng nih sama banyak penumpang di sini yang nampaknya mau berangkat kerja. Dan saya saat ini udah di kawasan Sudirman. Jadi bus listrik yang saya tumpangi saat ini merupakan bus yang melayani rute Bundaran Senayan sampai Senen maupun sebaliknya. Nah, Ayah, Bayu, dan pemirsa, sesuai dengan yang Anda bahas dari tadi bersama sejumlah narasumber di studio, bahwa salah satu cara untuk mengurangi polusi udara adalah dengan menggunakan transportasi umum. Nah, lebih lagi kalau transportasi umumnya ini menggunakan listrik, jadi bukan lagi menggunakan bahan bakar minyak. Salah satunya ini adalah bus Transjakarta dari Vector, yang kalau kita ngomongin data nih, bus ini udah beroperasi selama 14 bulan. Jadi sudah lebih dari 1 tahun, sudah mengaspal istilahnya sejauh 2 juta kilometer nih kalau diakumulasi ya. Nah, kalau kita ngomongin dampaknya ke lingkungan tentunya, ini ternyata dengan mengaspal 2 juta kilometer, ini setara dengan menekan 5,5 juta kilogram CO2 atau setara dengan menanam 250.000 pohon per tahun. Nah, ini kayaknya kalau saya cuap-cuap sendirian kurang asik ya, Ayah dan Bayu. Jadi saya mau ajak coba penumpang di sini ngobrol sama-sama. Saya mau nanyain bagaimana sih kesan mereka naik bus listrik ini. Karena kalau saya pribadi di sini merasakan naik bus listrik itu pertama dia lebih terasa lebih stabil begitu. Terus kemudian juga suaranya kan tidak bising ya. Tapi gimana kira-kira pendapat salah satu penumpang di sini? Saya mau coba tanya langsung ya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Dara, Mbak. Mbak Dara, ini Mbak Dara mau berangkat kerja ya? Iya, mau berangkat. Mbak Dara memang setiap hari biasa selalu naik bus Transjakarta? Iya. Naik yang bus listrik ini? Iya, dari stasiun ke Bundaran Senayan. Oke, nah pertama saya mau nanya dulu kesan Mbak Dara naik bus listrik, karena kan Mbak berarti udah pernah naik bus yang biasa juga ya? Betul. Bisa membandingkan ya, gimana kesannya? Iya, kalau bus listrik ini sih lebih halus ya kalau menurut saya, kalau perjalanan terus mesinnya nggak berbeda dengan yang bus biasanya sih, yang berbahan bakar minyak. Oke, itu yang paling signifikan kerasa ya. Nah, tapi kalau saya boleh tahu, Mbak Dara ini emang sengaja naik transportasi umum juga biar ngindarin macet atau juga biar sekaligus membantu nih mengurangi polusi udara, atau apa sih alasan utamanya? Betul, dan sekarang juga kan tarifnya juga ya sekarang rata, beda dengan transportasi lainnya sih, lebih ke situ aja. Dan kebetulan memang tujuannya juga dilewatin oleh bus Transjakarta ini, udah banyak rutenya. Berarti bisa saya katakan Mbak Dara ini juga mendukung gerakan transportasi listrik begitu? Ya, setuju sih untuk polusi ya. Kalau di Jakarta ini udah kabutnya, kalau udah lihat polusinya kalau pagi hari udah berbeda lah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dara. Ini Mbak Dara kayaknya udah mau turun ya di depan. Oke, itu tadi pemirsa salah satu warga yang menyampaikan kesannya bahwa bus listrik ini memang terasa lebih stabil jalannya. Kemudian juga naik transportasi umum khususnya bus listrik seperti ini merupakan cara kita juga mulai dari diri sendiri untuk membantu mengurangi polusi udara seperti yang kita rasakan Bayu dan Ayah selama beberapa waktu terakhir. Memang udara di Jakarta ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, saya masih mau ajak Anda, Bayu, Ayah, dan pemirsa, untuk kita keliling Jakarta naik bus listrik ini. Tetapi sesaat lagi saya akan kembali ke Anda dulu, Bayu dan Ayah.